Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh ing dalem wulan suci Ramadan ingkang dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keranten kula kalih panjenengan saya dipun kersakaken dening Gusti Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bertemu kembali, menikmati kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat-rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan berkah-berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Segala ketaatan-ketaatan kula kalih panjenengan dipun makbul dening Allah Subhanahu wa taala, dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan kita, bahkan dipun lipat gandaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya keluputan-keluputan kula kalih panjenengan sedaya, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memohon pengampunan dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking pentinge lan saking mulyane bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka ibadah sunnah ingkang dipun lampahi kaman ada faridatan, dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melakukan ibadah fardu. Lho, nglampahi kesunahan ganjarane dicatet seperti melakukan ibadah fardu. Saking mulyane wulan suci Ramadan. Fi ma siwahu, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan ibadah sunnah, diberi pahala oleh Allah seperti orang yang melakukan ibadah fardu fi ma siwahu, pada masa selain bulan suci Ramadan. Jadi jenengan lek saklintunipun wulan suci Ramadan melakukan ibadah sunnah, pahalanya ya seperti sunnah. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan, kesunahan-kesunahan ingkang kita lampahi, ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, yang kita jalankan, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang melakukan ibadah fardu. Makaten ugi waman ada fihi faridatan, barang siapa yang melakukan ibadah fardu di dalam bulan Ramadan,
Jadi kados kula kali panjenengan kalau wau nglampahi salat subuh ya, di mana salat subuh adalah merupakan ibadah fardu. Maka dinilai oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Maka ibadah fardu yang dilakukan tersebut seperti orang yang melakukan 70 ibadah fardu selain di dalam bulan suci Ramadan. Niki nilai-nilai nggih, rahmat-rahmat Allah, anugerah Allah ingkang dipun paringaken dumateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan umat-umat saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibaken poso ugi, akan tetapi puasanya, keistimewaannya dan keagungannya benten kali posone umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, inti daripada melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu melakukan puasa itu tidak mudah. Sebab apa? Diharapkan puasa yang kita lakukan itu betul-betul la'allakum tattaqun, supados kula kali panjenengan niki semakin ketakwaannya itu semakin meningkat. Oleh karena itu tirosipun ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama salaf mengatakan ahwanus siyam, paling rendah-rendahnya puasa. Menurut Imam Ghazali ahwanus siyam niki termasuk saumul umum, posone wong umumnya orang siapapun bisa melakukan puasa. Bahkan hewan itu saged, kucing mawon saged, napa malih menungso. Oleh karena itu dikatakan ahwanus siyam, paling rendah-rendahnya puasa. Niku pelaksanaannya adalah tarkut ta'am wasyarab. Nggih namung saged napa meninggalkan makan dan minum. Sing penting gak mangan, gak ngombe. Nah, niku sinten mawon lak saged nggih. Jenengan gak ada napa wedhus dicuwancang sedina nggih poso. Nggih. Pokoknya mulai fajar subuh itu dicuwancang ngantos mangke maghrib niku dipakani. Lah sami nggih ya. Kuat napa mboten kinten-kinten. Wis sedaya hewan niki kiat. Oleh karena itu puasa yang hanya mampu mencegah diri dari makan dan minum dan mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahir, itu paling minimalnya, paling rendah-rendahnya ibadah puasa atau yang disebut dengan saumul umum menurut Imam Ghazali. Ya. Oleh karena itu dikatakan juga oleh ba'dus salaf, sebagian salaf, fa idza sumta mongko nalikane poso sira, apabila kamu berpuasa. Lek kula kali panjenengan poso niku nggih pun hanya sekedar poso kaya wau niku. Nah, bagaimana? Fal yasum mongko becik poso apa samuka
pengrungon sira. Kupinge nggih melok poso. Oleh karena itu mboten gampang. Poso yang mendapatkan nilai dan meningkatkan akan kualitas ketakwaan kita itu harus mampu mencegah pendengarannya dari mendengarkan hal-hal atau perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh agama. Jadi mulane lek poso niku pun ngupingan, nggih. Nguping niku lak nafsu, ingin mengetahui urusan orang lain. Lak nguping ya biasane. Kadang-kadang enten tanggane tukaran kali sing wedok terus jenengan nguping apa sing ditukari. Nah. Jadi ingin mengetahui urusan orang lain ini termasuk dilarang oleh agama. Demikian pula wa basaruka, penglihatanmu nggih mripat nggih gitu kudu posoi. Pun ngantos melihat atau memperhatikan hal-hal perkara-perkara ingkang dipun larang dening agama. Apalagi sekarang sarana HP ya. Ini kita harus pintar memilah dan memilih mana yang layak kita lihat, yang layak kita perhatikan. Apalagi berita-berita sing wis hoak harus kita hindari. Demikian pula walisanuka, dan hendaknya dipuasai lisanuka, lisanmu hendaknya kamu puasai. Ini kita mendrawasi lisan ini menyebabkan nilai-nilai ibadah puasa kita itu tidak kita dapatkan. Wis gak oleh ganjaran blas ya oleh ngelak ambek luwe gara-gara gak iso njaga lisan. Oleh karena itu kata ulama, ikfat lisanaka antakula, jagalah lisanmu jika kamu akan berbicara. Lek kate ngomong hati-hati. Nah sakniki niku kata tiyang sing mboten hati-hati njaga lisan niku paling berbahaya. Sumber malapetaka, sumber bencana, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas lagi. Bahkan negara ini lho saged goncang gara-gara mengeluarkan statement yang ndak layak. Mulane hati-hati. Nah, niki njaga lisan paling angel. Sebab napa? Lisan niki fatubtalah. Sebagai penyebab datangnya bala. Penyebab datangnya bala. Kamu akan mendapatkan bala gara-gara lisan. Innal balaa, sesungguhnya bala, muwakkalun bil mantik, sesungguhnya bala musibah. Benten kali musibah corona ini benten malih niki maksudnya ini balake lisan. Lisan iki nggawa barokah, nggih nggawa bala, nggawa musibah lisan niki. Innal balaa, sesungguhnya bala iku muwakkalun, den pasrahake, diserahkan bil mantik pada ucapan. Niki. Mulane lek jenengan kepengin ado sangka balak nggih njaga lisan. Mulane nate kula aturaken dhateng panjenengan ciri-cirinipun al muslimul kamil, wong Islam sing sempurna. Nah niki kita berusaha di dalam bulan suci Ramadan ini nggih
meningkatkan kualitas keislaman kita menjadi al-islamul kamil. Islam ini ku kamil, otomatis dia mencapai derajat takwa. Ya. Niki. Islam yang sempurna niku man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang Islam yang betul-betul sempurna niku yaitu man salimal muslimuna, orang-orang Islam yang ada di sekitarnya itu merasa aman, ya. Min lisanihi, dari lisannya, wayadihi, dan tangan. Itu. Oleh karena itu, hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, marilah puasa kita ini hendaknya mampu mencegah anggota-anggota yang ada pada bagian tubuh kita, yaitu pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, anil kidbi, dari berbohong. Goroh niki nggih malapetaka nggih ya. Luwih berat, luwih berbahaya daripada wabah corona nggih napa mboten? Lebih berbahaya daripada wabah goroh nih. Mulane goroh niki termasuk dosa gede. Tapi lek kadung biasa gorong wis lisane kadung lecek, waduh wangel niki nggih. Dandanane niku lho, nggih. Wangel wis goro, seneng gedabrus. Katek sing diomongno niku tiyang lintu, goleki kekurangane wong tok lak enak nggih. Ngomong-ngomongan niku lek enten sing napa? Sing dirasani itu semakin nikmat nggih. Menune kaya gule kambing ya. Tapi kalau di dalam bulan puasa percuma, jenengan mboten asal ganjaran. Justru pahala kebaikan kita berikan kepada orang yang kita ghibahi, kita rasani lah eman ya. Wal maharim, dan hendaknya kita jaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, wada' adal jar. Wada' artinya ai utruk, tinggalkan. Adal jar, menyakiti para niku poso. Jadi poso itu harus mampu mencegah itu. Apalagi sekarang ini banyak masyarakat lagi menghadapi kesulitan ekonomi ya. Kita dituntut untuk mewujudkan sifatut tarahum, sifat kepedulian terhadap sesama. Diuji kita, ujian kita sampai di mana kepedulian kita terhadap sesama. Niki padha kangelan golek dhuwit ngene. Nggih napa mboten? Niki wis gak mikir riyo iki. Sing penting beras wono isan. Kan ngoten nah. Oleh karena itu hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mari bulan Ramadan di tahun ini betul-betul kita tingkatkan kualitasnya dibanding tahun-tahun yang telah lewat, agar kualitas ketakwaan kita semakin bermutu. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiyah dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona, dan mudah-mudahan wabah yang terjadi pada saat ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niku mawon mauizah hasanah ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan, mugi-mugi sekedhik niku wau ndadosaken ilmu ingkang manfaat. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa limasyayikhina wa li ahbabina fid din wa liman ahabbana fikal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.